Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji bab yang ke-23, yaitu bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Ini adalah satu bab yang menerangkan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ma'ruf, ya, al-ma'ruf adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan oleh agama dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Ya, karena memang ajaran agama tidak bertentangan dengan akal sehat. Salah satu contoh adalah al-ma'ruf, berbuat baik kepada pasangan kita, kepada istri atau suami kita. Ini ma'ruf, karena agama menganjurkan, akal sehat juga menerima. Ya, bukan kemudian pasangan suami istri, malah tujuannya adalah menyakiti. Nah, kalau sudah menyakiti, akal sehat tidak menerima. Wong menikah kok untuk menyakiti, itu berarti akal sehat tidak menerima. Maka kebalikan dari ma'ruf adalah mungkar. Di segala hal, baik itu adalah terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan muamalah, terkait dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita, adat-adat istiadat, kalau tidak bertentangan dengan agama dan akal sehat juga tidak menentang, maka itu al-ma'ruf. Jadi melestarikan kebudayaan bagian dari amar ma'ruf. Justru kalau kita mempunyai kebudayaan
yang baik, adat istiadat yang baik kemudian ditinggalkan, maka agama tidak demikian, tidak menganjurkan demikian. Ya. Kalau itu adalah sudah baik adat orang Jawa. Ya apa adat orang Jawa? Ya baik di apa masyarakat Jawa itu baik. Tapi itu tidak berlaku di Batak misalkan, tidak berlaku di Papua di sana. Ya, ya di sini sudah baik, maka dilestarikan kebaikan itu di Jawa. Ya, jadi bagian dari itu adalah ma'ruf. Ya, apalagi kemudian itu adalah terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal ini mencakup. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Imam Nawawi mengutip beberapa ayat yang terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Masih ada sisa-sisa serak ya. Wal takun dan hendaklah ada minkum di antara kalian semua umat Islam ummatun segolongan. Jadi tidak semuanya. Ya, kenapa tidak semuanya? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh ilmu dan keterampilan. Karena ada aktivitas mengajak itu tadi, mengajak dan mencegah. Ya, itu ada butuh ilmu dan keterampilan. Tidak semua umat Islam ya itu diberikan ilmu dan keterampilan. Ya banyak kemudian diantaranya yang awam, ya tidak wajib. Nah tapi harus ada. Ya da'una yang senantiasa mengajak ilal khairi pada kebaikan. Wa ya'muruna dan memerintahkan atau menyuruh bil ma'rufi untuk melaksanakan yang ma'ruf. Wa yanhauna dan mencegah anil mungkari dari yang mungkar. Wa ulaika dan merekalah itu yang bisa senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya, kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yaitu mereka al muflihuna adalah orang-orang yang beruntung. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini itu adalah wujud kasih sayang. Tanpa ada kasih sayang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling getol amar ma'ruf nahi munkar tentu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para utusan tuh getol sekali amar ma'ruf nahi munkarnya. Kenapa? Karena merasa bertanggung jawab terhadap umatnya, sayang terhadap umatnya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang kepada umatnya. Sehingga saking sayangnya kepada umatnya, saking cintanya kepada umatnya, yang difikirkan beliau itu bagaimana umatnya itu selamat. Sehingga beliau senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, demikian pula kemudian kaum muslimin. Makin cinta kaum muslimin terhadap saudaranya, dia akan makin getol amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, berarti saling cuek atau saling membiarkan. Misalkan ada seorang anak kecil yang kemudian naik pohon. Anak kecil naik pohon, di samping pohon itu adalah sungai. Nah, ini naik pohon di atas gitu.
Kemudian ada seorang yang lewat, bapak-bapak yang lewat. Bapak-bapak ini ke anak itu tidak kenal siapa anak ini, gitu ya. Bisa saja bapak itu hanya lewat saja gitu. Ya nggak kenal kok, biarkan aja gitu. Atau paling tidak dalam hatinya itu ini anak ini bagaimana sih ya. Tapi tidak kemudian apa namanya? Tidak mesti dia akan meminta anak itu turun. Barangkali anak itu sudah pandai naik pohon. Tapi kemudian ada bapak lagi yang lewat. Bapak-bapak yang lewat itu tetangga. Itu pasti ada ini. Kan karena kenal, pasti ada actionnya. Kamu ngapain di atas? Turun. Ya, jatuh nanti kamu. Nah, paling begitu. Ada ucapan ya, ke anak tadi itu. Tapi kemudian bagaimana kalau yang lewat itu adalah bapaknya sendiri? Wah, pasti lebih keras ya. Pasti lebih keras daripada yang tadi hanya ngomong. Turun kamu. Kalau bapaknya, kalau nggak turun, pukul. Gitu ya. Ayo, awas turun. Gitu. Jadi begitu. Atau kemudian bapaknya kalau nggak begitu ya, bagaimana cara menolongnya? Tapi kalau kemudian yang lewat ibunya itu tidak tahan, ibunya akan teriak jerit dan minta tolong, jerit-jerit ke anaknya tadi. Itu adalah karena apa? Karena kasih sayang. Jadi yang awal tadi itu karena nggak kenal, ya nggak ada kasih sayang. Ya biarkan aja atau paling batin saja. Nah, gitu biar sudahlah, bukan anak saya juga gitu ya, nggak tahu nggak kenal anak itu tadi. Tapi ibunya itu sampai goreng tadi dikatakan, Bu, anak kamu, anakmu di atas pohon tuh yang pinggir sungai gitu. Langsung lari, tinggal itu gorengannya. Sampai gosong biarkan saja. Demi anaknya yang tadi itu di pohon yang di apa eh, dekat sungai. Teriak dan kalau perlu dipegang kakinya turun gitu ya. Atau minta tolong yang lain. Itu adalah karena kasih sayang. Sehingga kepedulian dalam hal ini adalah agar ya anaknya selamat atau agar sesama muslim kita selamat atau umatnya Nabi Muhammad SAW ini selamat, maka aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah aktivitas yang mencirikan kasih sayang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kuntum, kalian semua, kalian maksudnya kalian adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam. Khairu ummatin adalah sebaik-baiknya umat. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik di antara umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Apa ciri dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Ini disebutkan di sini. Ukhrijat, dikeluarkan umatnya Nabi Muhammad itu linnasi, untuk manusia, ta'muruna bil ma'rufi. Dengan ciri-ciri adalah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkari, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ciri dari umat terbaik ini. Selama dua ini ada, maka itu akan menjadi umat terbaik. Ya, dan itu ada pada diri umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Adalah beriman kepada Allah dan amar ma'ruf nahi munkar.
Di sini kenapa watu minu nabillah diakhirkan ya? Ini ada hikmah bahasa. Ada hikmah penyusunan bahasa. Yang menyusun Allah Subhanahu wa taala ya. Ada hikmah. Kenapa? Karena tu'minu nabillah, beriman kepada Allah itu juga ada pada diri umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka umat-umat itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar ini keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecenderungannya umat-umat terdahulu itu mengandalkan nabinya saja. Yang aktif itu nabinya. Ya. Mereka ya yang ikut ya ikut nabinya saja. Gitu. Jadi yang aktif adalah nabi. Nah, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari para sahabat itu semuanya aktif. Dari Nabi Muhammad para sahabat itu aktif, ekspansif. Sehingga dengan aktif ekspansif itu menyebar Islam itu sampai ke kemana-mana. 60% sahabat Nabi itu makamnya tidak di Mekah dan tidak di Madinah. Ya, menurut satu penelitian itu 60% makamnya para sahabat Nabi itu di luar Mekah dan Madinah. Padahal ibadah di Mekah dan Madinah lipat gandanya jauh sekali. Beribadah satu sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Satu kali sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjid Nabawi 10.000 kali sholat di tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain, di masjid Musola Taqwa ini. Nah, 10.000 kali itu di Masjid Nabawi. 100.000 kali itu di Masjidil Haram. Maka ya wajar kalau umat Islam berbondong-bondong untuk umroh atau haji ke sana. Ya. Tetapi kenapa para sahabat itu banyak yang tidak menghabiskan usianya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Padahal mereka mengetahui itu. Kalau dipikirkan, wah habisin aja usianya di Masjidil Haram. Satu kali sholat 100.000 kali sholat di tempat lain, gimana cara nututinya gitu ya? Gimana cara mendapatkan itu? 5 kali, 500.000 kali. Ya, tetapi para sahabat lebih tahu, lebih berilmu daripada kita. Ya tentunya. Ya, ada amal dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar yang pahalanya jauh berlipat ganda daripada hanya sekedar sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Apa itu? Para sahabat berdakwah ke apa? Ke umat-umat, ke suku-suku, ke golongan-golongan yang belum Islam. Akhirnya sebagian masuk Islam, bahkan kemudian terus bertambah umat Islam. Dengan mengajak mereka Islam, mereka haji. Ada nggak yang haji ya? Haji ke Mekah. Nah, karena ada yang mengajak tadi, yang haji. Yang mengajak itu dapat pahalanya misal hajinya itu. Dapat itu ya. Terus satu, dua, kemudian turun-temurun sampai hari kiamat. Ya, jadi ada amal dakwah yang lebih lebih banyak mendulang pahala daripada menghabiskan usia di Masjidil Haram atau Masjid Ka'bah. Nah, kita umat Islam, pertanyaannya adalah, adakah dua ciri ini yang masih ada pada umat Islam saat ini? Kita lah, itu nggak usah jauh-jauh. Kita. Apa itu? Tentu kalau beriman, ya, sebagaimana kita adalah mukmin beriman. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar, apakah masih getol kita? Maka masih ada atau kemudian tidak ada. Minimal untuk keluarga kita, ya. Kalau kita melihat ada kesempatan mengajak baik, diajak baik. Sholat, ya ngaji, diajak, ya. Kalau kita sholat kok, ya keluarga kita nggak sholat dibiarkan saja, ya. Kita ngaji, keluarga kita nggak ngaji kok dibiarkan saja, ya aja. Kalau tidak ada keistimewaan ciri ini pada diri kita. Inilah ciri istimewanya umat Nabi Muhammad SAW.
Apalagi kemudian melihat misalkan keluarga kita berbuat yang tidak baik. Jadi cegah ya. Pada anak kita lebih kuat kita mencegahnya. Kita punya kekuatan ya. Dan tentu dalam nahi mungkar ada tahapan-tahapannya. Tidak kemudian eh, frontal gitu ya. Walau amanah ahlul kitab bila kana khairal lahum. Walau sekiranya amanah beriman ahlul kitab yaitu ahlul kitab sekiranya mereka beriman lakana maka itu khairon lebih baik lahum bagi mereka. Sekiranya ahlul kitab itu mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bagian umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya dua ciri ini tentu lebih baik bagi mereka. Tapi walau menggunakan lau, ini artinya adalah sekiranya. Itu artinya kenyataannya tidak, gitu. Ya, tidak. Meskipun sebagian kecilnya iya beriman. Sebagian kecil dari ahlul kitab misalkan adalah sahabat Nabi sudah menjadi sahabat itu adalah Abdullah bin Salam. Itu ahlul kitab itu Yahudi itu awalnya. Dia kemudian menjadi Islam yang baik Islamnya. Tapi kebanyakan tidak itu orang Yahudi, Nasrani ya. Kebanyakan tidak daripada yang mau beriman, Pak. Ya. Sehingga apabila mereka mau beriman itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna di antara mereka ada yang beriman tadi itu adalah Abdullah bin Salam, Raja Najasyi itu kan ahlul kitab ya. Tapi banyak ya, wa aksaruhum dan kebanyakan mereka al-fasikuna, orang-orang yang fasik. Jadi ada yang beriman tapi sebagian kecil. Kebanyakan mereka itu adalah fasik. Ahlul kitab mempertahankan eh, agamanya. Padahal di keterangan kitabnya jelas. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ada keterangannya di situ. Akan datang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitabnya itu. Ada pada diri Nabi, tapi mereka mengingkarinya. Ya, dengan yang banyak sekali alasan. Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang masih punya dua ciri utama ini, keutamaan ini. Adalah apa? Beriman dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Ya, kok bisa mereka menyembah berhala gitu ya? Padahal berhala itu tidak bisa melihat. Ya, apakah tangannya bisa bergerak? Nggak bisa, kakinya nggak bisa berjalan. Tapi kok disembah, diminta. Apakah bisa memberi kalau diminta gitu ya? Diajak baik-baik oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi balasannya mereka, responnya mereka adalah justru menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menentang dan menyakiti Nabi. Ya, meskipun Abu Jahal itu sebenarnya itu hati hati kecilnya itu menerima, hati kecilnya itu paham bahwa yang diajarkan Nabi itu benar. Hati kecilnya, hati nuraninya itu menerima itu. Ya, di dalam kisah ya sirah Nabi itu disebutkan pada satu ketika Abu Jahal, Abu Sofyan dan Syarik tokoh-tokoh musyrik ini itu satu ketika malam-malam itu mengendap-endap di samping rumahnya Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Mendengarkan Nabi baca Quran. Karena apa? Rindu. Dalam hatinya itu rindu. Rindu dengan ayat-ayat Quran. Indah sekali dan isinya itu Masya Allah. Mengendap-endap. Kenapa mengendap-endap? Karena mereka itu menyuruh kaumnya
untuk tidak mendengarkan Nabi. Kalau Muhammad baca Quran, jangan dengarkan, gitu ya. Abaikan, kalau perlu tutup telinga. Dia kan menyuruhnya ke teman-temannya begitu, tapi dia rindu. Maka dia ingin mendengarkan Nabi baca Quran, mengendap-endap malam-malam. Gelap itu. Ketika mengendap-endap, ketemulah tiga itu. Lah, lah. Mau apa di sini? Mendengarkan Nabi itu Muhammad baca Quran. Ya sudahlah, kita akui bahwa kita rindu. Tapi bagaimana ini kepada orang-orang itu? Ya, kita sudah menyuruh mereka untuk tidak mendengarkan Muhammad. Ya, ya sudah kalau gitu besok nggak usah dengarkan lagi. Mereka bubar. Besoknya begitu lagi, datang lagi. Dikiranya hanya dia, ternyata tiga-tiganya juga datang. Sampai tiga kali. Ya, tetapi Abu Jahal tetap, ya, ketika berdiskusi tetap Abu Jahal pokoknya saya tidak akan ikuti Muhammad. Ya, kenapa? Kalau ikuti Muhammad, maka tentunya dia akan menjadi pengikut saja. Padahal Abu Jahal selama ini menjadi pemimpin dia, menjadi orang yang terpandai, anaknya banyak, orangnya gagah, kaya raya, ya, pengikutnya banyak, ya. Nanti menjadi pengikut Muhammad dia tidak mau. Itu sebabnya. Sebabnya itu. Ya, sebabnya itu. Sehingga dengan itu dia pokoknya tidak mau menerima. Pokoknya menentang. Ya itu. Ada pokoknya udah sulit. Jadi menentang dengan pengetahuan itu Abu Jahal. Nah, sikap mereka itu orang-orang musyrik yang menyakiti Nabi, menentang Nabi, ya, itu kemudian di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk memaafkan. Khul jadilah engkau Muhammad al-afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur dan perintahkanlah bil urfi dengan al-ma'ruf. Wa'arid dan berpalinglah engkau anil jahilina dari orang-orang yang bodoh. Sikap mereka yang begitu sudah tinggalkan saja, nggak usah dibalas. Ya itu, nggak usah dibalas. Ya, dan jadilah engkau pemaaf. Dan memang Nabi Muhammad SAW ya itu rasa maafnya itu luar biasa gitu ya. Banyak sekali kisah-kisah Nabi ya, bagaimana beliau diludahi tiap hari, ketika sholat diludahi. Terus ya sudah lanjut lagi. Besoknya lewat lagi di situ diludahi lagi, lanjut lagi. Terus begitu hari-hari. Diludahi itu biasa. Tidak marah beliau, dimaafkan. Begitu satu ketika gak ada yang ngeludahi. Loh, mana yang ngeludahi? Biasanya ngeludahi nggak ada. Beliau lanjutkan. Kemudian setelah pulang dari masjid, dicari itu. Mana yang biasa orang di sini itu. Ternyata sakit orangnya, Pak. Oh, ternyata nggak meludah itu karena sakit. Apa respon Nabi? Didatangi, Pak, yang sakit tadi itu. Didatangi. Sehingga yang sakit itu, lihat yang datang ke Nabi Muhammad SAW, sudah luluh lantak hatinya. Ya, ya Allah, engkau demikian ini. Demikian lembutnya hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga menghadapi objek dakwah, ya, menghadapi yang kita dakwahi ini adalah dengan sikap pemaaf, bukan pendendam. Sabda Nabi Muhammad SAW, yassiru wala tu'assiru. Ya, permudahlah urusan orang, wala tu'assiru. Jangan kau persulit mereka. Kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Mudahkan urusannya. Ya, di motifnya adalah memudahkan urusan, bukan menyulitkan urusan. Kemudian apa? Basyiru, berilah kabar gembira. Gembirakan. Wala tunafiru. Jangan kalian takut-takuti sehingga lari. Objek dakwah itu. Hadis sahih itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih ada waktu ya, Pak? Udah habis ya? Habis, baik. 1 menit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikian kajian kita malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, berikan keberkahan atas rezeki, ilmu, dan urusan kita, mudahkan urusan kita, dan senantiasa menampakkan ilmu yang bermanfaat pada kita, dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal Mari kita alamin. tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu baik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.